Marilah ngaji kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, selanjutnya kami serahkan semuanya pada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji masalah basmalah, sudah sampai pada kajian hukumnya. Tapi ada satu yang saya lupa, karena Fatihah itu menurut Rasulullah adalah as-sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Bagaimana kemudian pendapat yang menyatakan bahwa Bismillah tidak termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Berarti ini dikurangi Bismillah jadi mung 6 ayat. Nah, kemarin kaji ada berbagai macam pendapat ya. Maka bagi yang berpendapat bahwa Bismillah itu bukan salah satu ayat dari Fatihah, maka pada ayat yang terakhir dibagi 2. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Sehingga dari siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi 2 ayat. Tapi kemudian kalau yang menganggap Bismillah itu bagian dari Fatihah, maka kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Sekarang kita mulai tafsir ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa ya, kalau Bismillah itu tadi kemarin diawali dengan ba, maka Alhamdulillah diawali dengan alif lam al. Asal kata Alhamdulillah hamidah. Nanti apa artinya? Nanti alnya dulu. Al di sini pertama fungsinya adalah kalau di dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu, itu hal itu merubah dari isim nakiroh menjadi isim ma'rifat. Isim nakiroh itu artinya satu isim, satu kata yang bersifat umum, general. Tapi kalau sudah ma'rifat itu menjadi khusus. Sehingga ketika dipelajari alhamdu itu artinya pujian. Di sini ada pujian yang sudah dikhususkan. Nah, walaupun nanti dalam tafsir tetap kata pujian itu ada 4 hal. Tapi alnya itu memang menunjukkan pertama itu sebagai mengubah dari nakiroh menjadi ma'rifat. Yang kedua, faedah al itu adalah al-istighraq. Al-istighraq artinya apa? Menunjukkan arti yang mencakup secara keseluruhan. Keseluruhan hamidah. Berarti hamidah itu tidak tunggal. Pengertian di sini kan kalau apa? Alhamdulillah kan terjemahnya kan apa namanya? Segala kan ya. Segala puji. Segala berarti tidak tunggal. Banyak segala puji. Makanya kemudian
Di sini alnya al-istighraq mencakup segala itu, semua segala yang dianggap satu pujian adalah lillahi, milik Allah. Nah, itu. Kemudian ini nanti jenisnya yang segala itu apa saja nanti di belakang. Kata hamidah dulu, alhamdu, asal kata dari hamidah yahmidu hamdan, itu memiliki arti yang pertama adalah syakaro, artinya bersyukur. Yang kedua madaha, madaha artinya sama dengan asana, yaitu sanjungan. Jadi kata hamidah di sini artinya adalah syukur dan menyanjung, menyanjung dan mensyukuri. Nanti ada penempatannya sendiri-sendiri. Kata syakaro sendiri artinya adalah bersyukur atau berterima kasih. Madaha tadi arsana artinya sanjungan atau pujian. Ini itu dari kata hamidah yang memiliki arti sanjungan, pujian dan bersyukur. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ketika membaca alhamdu. Jangan sampai haknya diganti hak. Alhamdu. Alhamdu. Seperti yang sekarang sudah salah kaprah panggilan haji. Yang benar haji. Pak Haji, bukan Pak Haji. Al-Hajj, bukan Al-Hajj. Hah? Itu sudah keluar dari bahasa Arab itu. Tapi kalau lengkap haji itu kan ya, haji. Haji kan artinya menuju ya, menuju artinya. Makanya kalau juga ada lagi yang salah kaprah. Almarhum. Apa biasanya? Almarhum. Almarhum asal kata rohima. Arti almarhum itu yang disayangi. Kalau almarhum, ya, jadi dari kata apa namanya rohima itu artinya yang disalep, dibalsem, digawe mumi, itu almarhum. Makanya kalau mengucapkan almarhum berarti orang yang dimumi, dibuat mumi. Jadi jauh sekali kelihatannya. Dan sekarang juga kaprah almarhum itu digunakan untuk semua orang. Buh wong muslim, buh non muslim pakainya almarhum. Itu enggak boleh. Karena kita dilarang mendoakan orang non muslim yang sudah meninggal. Pengertian almarhum itu doa. Mudah-mudahan dia diberi kasih sayang oleh Allah SWT. Nek wong Jawa yo jenate. Ngarani jenate. Nah, kita kalau lawan dari almarhum kan al-mal'un. Tapi kita enggak usah gunakan almarhum artinya apa? Yang dikutuk. Enggak usah kita begitu. Sekarang tadi ada pengertian pujian, memuji dan mensyukuri. Hal ini tentu berbeda. Pertama, pujian adalah satu ungkapan. Satu ungkapan apa namanya? Kekaguman ini. Satu ungkapan kekaguman baik disampaikan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat kepada sesuatu yang dikagumi. Walaupun yang dikagumi itu sama sekali tidak mendatangkan, tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita hanya kagum karena kebaikannya, karena prestasinya. Ini namanya asana atau madah, artinya pujian. Contohnya ketika kita memuji pemain bola, wong luar negeri kenal karo sampean biar. Tapi kita memuji kadang-kadang ya, atau nah
Atau kita memuji kendaraan yang baik. Nah, itu kan belum tentu kendaraan itu, karena sing dipuji mobilnya Pak Kus, wah mobilnya Pak Kus hebat toh, anyar. Nah, misalnya seperti itu kita memuji. Padahal itu tidak mendatangkan manfaat bagi saya. Aku orang tuh dijek misalnya, orang tuh dijek Pak. Itu perbedaan antara itu kata pujian. Yang kedua syukur. Syukur adalah satu pengakuan yang tulus dari hati. Yang diungkapkan bisa dengan ucapan, bisa dengan ucapan atau dengan tindakan. Kalau tadi kan bisa dengan ucapan, tulisan ataupun isyarat. Isyarat itu apa? Nah, orang ngomong tapi itu kan memuji. Kalau syukur itu ungkapan dan seharusnya. Seharusnya syukur itu diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Dan disampaikan syukur itu satu pujian, satu ungkapan dengan perbuatan yang ditujukan pada siapapun yang telah memberikan kebaikan pada kita. Ya. Misalnya kita bersyukur kepada orang tua yang telah memberikan kita kendaraan. Maka bentuk syukurnya adalah kita mengikuti perintah orang tua. Tak tuh kok motor, tapi orang kena nggo kebut-kebutan. Ini hanya untuk sekolah. Anak yang bersyukur akan mematuhi. Tapi orang yang kufur justru sebaliknya. Malah dinggo kebut-kebutan. Itu namanya tidak bersyukur. Begitu juga terhadap nikmat Allah. Allah telah memberikan nikmat pada kita berbagai macam jenis kenikmatan. Maka kita harus bersyukur. Dalilnya perintah bersyukur dengan perbuatan adalah dari surat Ibrahim ayat 7. Itu dalam tafsir Jalalain ketika mentafsirkan itu la in syakartum itu la in syakartum nikmati bitauhid wa ta'ah itu. Jadi mensyukuri nikmat dengan cara mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan mentaati Allah. Sehingga ketika kita menggunakan nikmat Allah tidak dalam rangka mentaati perintah Allah, maka namanya kita tidak bersyukur. Tetapi ketika kita gunakan walaupun dalam hal yang terlihat, mentaati perintah Allah kan tidak harus dalam bentuk yang secara nyata ibadah. Misalnya sholat, puasa. Tapi di dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari pun kita hakikatnya telah melaksanakan perintah Allah. Contohnya kemarin, ya, ketika kita makan-makan bersama, itu Pak Kus bayar itu dalam rangka bersyukur pada Allah. Mensyukuri nikmat, ya, uang yang diberi oleh Allah, maka cara Pak Kus mensyukuri adalah bayari kita semua. Sehingga dengan demikian membahagiakan. Maka tentu saja mudah-mudahan la azidannakum. Ya, Allah akan memberikan tambahan. Tapi sebaliknya yang wa'ala in kafartum, lawan syukur adalah kufur, maka inna azabi asyadid. Maka disinilah pengertian alhamdulillah kalau kita artikan dengan kata syukur. Sehingga kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, itu kita baru melaksanakan sebagian daripada syukur, yaitu dengan memuji Allah. Tapi harus ada kelanjutannya. Nah, memang itu diperintahkan. Mau makan, bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. Itu kita sebagian daripada syukur. Tapi syukur yang sebenarnya tadi, bitauhid wa ta'ah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Nah, ketika tadi hamidah dikatakan pujian yang alnya adalah lil istiqraq secara keseluruhan, sehingga
dikatakan alhamdulillah adalah segala puji. Nah, basa Jawa yo sami mawon iku. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Itu sama saja. Karena apa? Di sini memang ada kebaikan-kebaikan yang jumlahnya banyak. Ada pujian-pujian yang semua kebaikan itu harus dikembalikan karena lillah, semuanya adalah milik Allah. Sehingga dalam tadi yang disebut dengan pujian yang banyak itu menurut para ulama dibagi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan pujian hadis alal hadis. Hadis itu artinya baru. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan itu disebut dengan hadis karena itu omongan atau yang baru. Karena dulu belum ada, Allah belum mengeluarkan. Sehingga hadis. Walaupun definisi hadis di sini bukan itu ya. Tapi maksudnya itu kalau dari segi bahasa bisa diartikan hal yang baru. Maka hadis alal hadis, yaitu pujian makhluk dengan makhluk. Makhluk kan semuanya baru. Maka ketika kita memuji seseorang, pujian orang terhadap manusia, pujian manusia terhadap makhluk lain, itu namanya hadis alal hadis. Ketika kita memuji seseorang yang misalnya karena dia kepandaiannya, maka kita kembalikan. Pujian ini milik Allah. Kenapa? Yang memberi kepandaian dia adalah Allah. Ketika kita memuji seseorang yang bermain bolanya pinter, dia bermain bola pintar adalah karena Allah. Sehingga semuanya dikembalikan ini milik Allah. Karena hakikatnya innalillahi sih, kita milik Allah. Makanya itu namanya pujian hadis al hadis. Yang kedua adalah pujian hadis al qadim, yaitu pujian kita memuji Allah. Makhluk Allah, manusia memuji pada Allah. Ini namanya puji hadis al qadim. Tadi contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita puji hadis al qadim. Yang ketiga yaitu puji qadim alal hadis. Pujian Allah terhadap makhluknya. Contohnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu pujian Allah terhadap hambanya. Karena kata innallaha wa malaikat Allah itu di sini bersolawat pada Nabi. Itu artinya bukan Allah mendoakan Nabi, tapi Allah memuji. Allah memuji pada Nabi. Sementara malaikat bersolawat artinya malaikat mendoakan. Ya, jadi kalau malaikat mendoakan Nabi, kalau Allah memuji Nabi, maka kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Kita diperintahkan memuji, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah pujian qadim alal qadim, yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Contohnya yaitu ayat yang kemarin disampaikan oleh Pak Gus, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sebenarnya ini aku adalah Allah yang la ilaha illa ana. Enggak ada yang bisa disembah kecuali saya saja, kata Allah. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Semua itu apa yang dipuji, baik dipuji oleh Allah, baik dipuji oleh manusia, semuanya adalah milik Allah semua, kembali pada Allah. Karena tanpa ada campur tangan Allah, tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa dipuji. Alhamdulillah. Ya, maka tadi kemudian semuanya adalah lillah, semuanya adalah milik Allah. Sekarang Rabbil Alamin. Robba yarubbu robban. Asal katanya yang artinya adalah memelihara, kemudian bisa juga mengasuh, mendidik, bahkan memimpin. Itu kata Rob. Maka si Rabbil Alamin, Allah adalah zat yang memimpin, Allah zat yang memelihara, Allah zat yang menghidupkan, bahkan Allah adalah zat yang menciptakan. Rabbil Alamin.
Allah lah yang memelihara seluruh alam. Ya, karena kembali pada kajian yang lalu tentang sifat Rahman dari Allah yang mencakup seluruh alam adalah dalam rangka Allah sebagai Rabb. Dalam rangka Allah memelihara. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, pemeliharaan Allah itu terkadang bisa dengan cara-cara yang tidak kita sukai. Misalnya dengan cara yang keras, dengan cara menyakiti, dengan cara memberikan semacam siksaan. Itu semua adalah dalam rangka Allah memelihara, Allah mendidik kita agar menjadi baik. Karena tidak semua orang itu diberikan pendidikan dengan cara yang halus itu bisa nurut. Kandani ngeweng, ya sudah harus dengan cara tidak banyak kita ketika memelihara anak kita. Ketika kita jewer, kita ngeplak, itu juga kan dalam rangka karena ingin anak kita menjadi baik. Sehingga nek ono guru ngeplak itu saya kira masih hal yang wajar ya. Karena sudah dengan omongan, tapi tentu saja kan tidak boleh keluar batas. Makanya Rasulullah sendiri memerintahkan pada anak-anak kita ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk diajari sholat. Ketika 10 tahun harus sudah genap 5 waktu. Kalau tidak meninggalkan sholat harus dipukul kata Rasulullah. Ini pendidikan dengan cara menyakiti. Tapi tentu saja pukulannya yang tidak mencederai. Ya begitulah cara sehingga ketika Allah mendidik kita dengan cara yang tidak kita suka, ya kita harus berterima kasih mestinya. Ya. Tapi kita kan enggak seperti itu, malah ngersulo nyalah ke Gusti Allah. Terus berterima kasih loh. Karena Allah yang Maha tahu. Allah memberikan saya sakit kenapa sih? Nah, seharusnya kita berterima kasih karena sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin ya kita kemudian introspek, oh mungkin saya dosanya banyak dan saya mungkin tidak pernah tobat jika diberikan sakit, kita harus ridho sehingga dosa-dosa kita kan seperti itu. Nah, itu dalam rangka Allah kasih sayang kepada kita. Ketika Allah, misalnya kita meminta pada Allah, tapi tidak juga dikabulkan, bisa juga ini cara Allah mendidik kita. Sebab kita tidak tahu kemampuan diri kita. Kita minta pada Allah kekayaan yang banyak. Ya. Memang dalam pikiran kita, nek aku sugih, aku panggawe panti yatim, panggawe masjid, nek. Apakah ketika itu terjadi? Apakah benar? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Sehingga di situ tetap kita harus husnudzon billah kepada Allah. Ini Allah tidak mengabulkan pada kita, Allah masih mendidik kita. Minimal kita mendidik agar kita menjadi orang yang sabar. Kesabaran itu ada hasilnya sendiri. Minimal itu, minimal. Inilah cara-cara Rob. Makanya kata Rob ini itu kadang-kadang juga dipakai untuk manusia. Bukan hanya untuk Allah, tapi untuk manusia. Contohnya di dalam surat Yusuf ayat 23. Yusuf mengatakan innahu rabbi maswaya. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang mengasuh Yusuf sejak kecil, pejabat Mesir. Ya. Kata Yusuf, dia telah mengasuh saya dengan baik. Rabbi maswaya. Jadi makanya Yusuf kan ketika digoda oleh istri pejabat tidak mau karena itu risih. Lah yo saya sudah diasuh dengan baik-baik kok malah saya akan berkhianat pada yang berbuat baik sama saya. Itu antara lain itu. Yang kedua surat Al-Isra ayat 24. Ini tentang
diawali dari ayat yang ke-23 tentang berbakti pada orang tua. Di situ kan disebutkan wakur robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Di situ kul katakanlah robbirhamhuma. Di sini menggunakan kata robbi. Robbi irhamhuma kama robbayani. Di depan robbi artinya Tuhanku, di belakang kama robbayani. Seperti orang tua memeliharaku ketika masih kecil. Itu kata rob yang tidak mutlak hanya digunakan untuk Allah, tapi bisa digunakan untuk manusia. Kemudian rob, sifat rob rububiyah Allah terhadap manusia itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama tentang eksistensi Allah sebagai Rob pada manusia, tentang eksistensi kita manusia. Contohnya, semoga kalau mau dibuka dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 5. Enggak, yang mau baca siapa? Surat ke-22 ayat 5. Ini tentang bagaimana sifat Rob Allah terhadap manusia. Sudah ketemu? Monggo. Boleh dibaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi wa innama khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamman tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litabluhu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardaha midatan wa idza anzalna 'alaiha ma'an tazzat warobat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya, itulah eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah. Di sini sangat rinci mengisahkan tentang ciptaan manusia. Yang dulu fa inna khalaqnakum min turab. Allah pertama-tama menciptakan manusia dari tanah. Di sini disebut turab, nanti dalam ayat lain kan ada yang dalam Al-Quran itu tanah yang disebutkan untuk penciptaan Adam itu ada 6 atau 7 jenis tanah itu. Ya. Surat banyak ada 7 jenis. Itu.
ternyata masing-masing unsur tanah itu memiliki kandungan sendiri-sendiri. Al-Hajj ayat Ada yang mengandung ferrum besi, ada yang mengandung oksigen, ada yang mengandung nitrogen, yang semua itu ternyata dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Ini kan luar biasa ciptaan Allah ya, dan manusia. Nah, kemarin, tadi pengajian tadi tentang jam tanah, ada yang tanah, Pak, ada yang diciptakan dari tanah sengketa apa? Enggak ada. tanah buruk. Ciri-ciri orang di cipta di tanah sengketa, gaweane tukaran terus. Itu turab, ya. Teman dari turab itu. Nah, kemudian ini, kalau dulu Nabi Adam, oh ya saya mau tanya Pak Gus, ini apa namanya? Tulang rusuk kiri kanan nggak sama nggih? Nggak sama. Yang kurang di sebelah mana? Yang kurang sebelah kanan. Sebelah kanan nggih. Berapa isinya Pak? Ada 12 ya. Kiri kanan 12. 12. Berarti yang kiri Ada kiri 13. kiri 13. Oh, lebih banyak. Yang kanan 12. 12. Karena di sini ada hati. Oh, nggih. Ada hati. Jadi hati itu cenderung menempati sebagian di jiwa pragma superior di Nggih. atas, sebagian tengah kemakan. Nggih. Nah, ini kan yang dalam hadis Rasulullah kan mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu. Jadi makanya tulang rusuk kurang siji itu. Ini kan ada beberapa pendapat. Ada yang tekstual hadis Rasulullah mengatakan itu memang betul. Makanya tulang rusuk kita tuh sebelah kanan kurang satu, nggih. Itu sehingga betul diambil dari situ, dari tulang rusuk Adam. Tapi sebagian lain mengatakan yang dimaksud adalah dalam hadis yang kelanjutannya itu kan tulang rusuk yang bengkok, sehingga menggambarkan sifat perempuan. Perempuan itu lebih banyak bengkok, susah diluruskan. Dalam hadis kalau kamu memaksakan diluruskan akan patah, dan patahnya adalah perceraian. Itu hadis Rasul seperti itu. Dan makanya kamu kalaupun tidak bisa meluruskan, tapi kamu bisa tetap menikmati dalam keadaan bengkok. Itu. Sehingga ada dua versi penafsiran yang mengatakan betul itu dari tulang rusuk Adam, yang satunya mengatakan kalau Adamnya kan memang jelas dari tanah. ya. Kemudian kan summa min nutfah, dari air mani. Ya, hakikat kami juga tadinya dari tanah, nggih. Kerja air mani dari makanan. Makanan dari mana? Tanaman. Tanaman dari tanah. Daging, hewannya makan juga dari tanah. Jadi sumber semuanya adalah sebenarnya dari tanah. Kemudian rinciannya suamin alaqoh. Alaqoh itu kan sesuatu yang menggantung. Yang diartikan dengan segumpal darah. Kalau darah itu menggantung bagus, nggih. Bentuknya seperti lintang. Menggantung di rongga rahim. Sebelum dia menetap itu dia menggantung, tempatnya menggantung. Semami mudghah, kemudian dari segumpal daging. Ada daging yang bentuknya sempurna, ada yang tidak sempurna. Semua itu adalah linubayyina lakum. Semua adalah untuk memberikan penjelasan kepadamu. Wa nuqiru fil arhami ma nasya. Allah akan menetapkan janin itu dalam rahim sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah ila ajalin musamma. Summa nukhrijukum tiflan, dikeluarkan dalam bentuk janin. Setelah itu summa litablughu asyuddakum, ada yang dihidupkan sampai dewasa. Minkum ada yang hidup tidak sampai dewasa. Bahkan minkum mayurajal umur, ada yang diciptakan sampai pikun. Ini iya, makanya di sini kan likala yamin bagi yang kamu tadinya tahu menjadi tidak tahu. Di sini ciri-ciri pikun. Awet dia burung pikun tapi wis kelalenan. Itu sifat Rabb pemeliharaan dari segi eksistensi. Yang kedua pemeliharaan dari segi agama, yaitu Allah menurunkan Rasul. Setiap kaum itu diturunkan oleh Allah seorang Rasul. Kalau di zaman dulu itu kelompok-kelompok kaum-kaum tertentu, kalau Rasulullah kan Rasulullah adalah
Rasul terakhir sehingga diberikan semua manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna kita lil alamin. Yaitu antara lain surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim, tetapkanlah bagi mereka rasulan, seorang rasul minhum yatlu alaihim ayatika. Yang nanti rasul itu akan membacakan ayat-ayat kamu. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan akan memberikan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim. Intinya rasul itu membimbing manusia, membimbing kehidupan manusia supaya hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Tanpa adanya rasul, maka tidak akan ada panduan kehidupan. Sehingga Allah menurunkan Rasul, memberikan risalahnya dalam bentuk Al-Quran, dilengkapi oleh Allah, ditafsir dengan hadis-hadis yang memberikan panduan hidup manusia. Maka orang yang beriman, orang yang ingin selamat dunia akhirat, maka mau tidak mau harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira itu, Pak. Monggo. Allah alam bisawab, ya, mudah-mudahan setengah jam lebih sedikit. Kami tadi menangkap dua pendapat yang menurut saya belum bisa diambil satu pendapat tentang wanita. Yang pendapat pertama adalah dari tulang rusuk yang patah. Yang kedua, bengkok. Tulang rusuk yang bengkok dengan segala. Bukan yang patah, tulang rusuk yang bengkok. Ya. Yang pertama dari dua pendapat tentang itu pemahamannya dua pendapat. Oh ya, dua pendapat itu. Nah, kalau terdapat dua pendapat tentang tulang rusuk, wanita itu kita memperdomaninya yang seperti apa? Apakah dengan pemahaman kita, karena kita tentu punya background sendiri-sendiri, kemudian bisa mempengaruhi pemahaman kita masing-masing. Ya. Kan tidak bisa begitu Islam kan harus satu. Ya. Sehingga siapapun dia, mau dokter, mau kiai, mau tukang batu dan sebagainya, pemahamannya terhadap Islam harus sama, sehingga pemahaman kerapnya harus satu gitu. Saya kira itu yang saya tanyakan. Ya. Jawabannya pemahaman kita adalah kita memahami tentang ciptaan manusia yang tadi surat Al-Hajj ayat 5. Itu kan dulu kan Adam dan Hawa. Ya. Yang dibicara adalah Hawa. Kita tidak usah berbicara tentang ciptaan Hawa, ciptaan Adam. Sudah kita pedomani manusia tercipta dari nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya. Itu saja yang kita pedomani. Toh kita nggak ada artinya kalau kembali lagi ya pada ngapain sih kita? Ya. Soalnya kalau di pas-paske itu pas itu. Ada sen kanan, beloknya kiri itu kan asal usulnya dari orang yang bengkok. Itu kalau saya kok pasok, maksudnya sinaune agama tekan kono temen. Itu kan baru viral kan sekarang, sen kanan beloknya kiri. Kemudian ngomongin ngalor, ngomongin itu ditagih malah luwih galak sing itu kan pemahaman bengkok itu menurut saya kalau konteks sekarang. Ya bisa saja. Berarti memang daripada patah lebih baik biarin aja. Iya, kata Rasul begitu. Dinikmati aja. Biar dinikmati dalam keadaan bengkok. Ya. Karena memang sudah sunatullah, nggak bisa lurus Pak. Lurus benar-benar sudah nggak bisa. Iya. Saya pernah mendengar itu kalau kain akrilik bisa dikom. Saya pernah jalankan ngediko tentang dari pertama menikah sampai sekarang, sampai sama-sama tua itu yang namanya istri itu ya kalau ditunggu pasti walaupun sudah siap, tapi kalau suaminya menunggu, kelihatan menunggu, itu kembali lagi ke belakang ngapain supaya itu seninya ternyata memang bengkok ya, ternyata bengkok. Iya.
Yang penting kita itu diposisikan supaya menunggu padahal dia sudah siap dulu. Tapi kalau kita sudah siap di depan nyetar motor, dia muter lagi belakang supaya kita menunggu. Ini termasuk, saya kira ini termasuk bagian dari yang bengkok. Ya, saya mau paham. Penciptaan manusia itu ada dua proses yang berbeda. Pada awal terjadinya manusia Nabi Adam itu berasal dari turok, tanah. Nah, ketika kemudian tanah jadilah Nabi Adam, nah di sini Nabi Hawa, Ibu Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Clear. Tapi ada juga manusia yang setelah Nabi Adam. Itulah yang dinukil dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu. Itu betul-betul luar biasa. Jadi proses terjadinya manusia itu betul-betul antara ilmu pengetahuan, katakanlah ilmu pengetahuan kedokteran, dan Al-Quran itu tidak ada selisih. Jadi pertama kali itu dari Hermani ya, itu dari Thailand yang kemudian masuk ke dalam namanya itu Putra Usedina. Nah dari situlah kemudian antara Pertemuan. dengan Denmark bertemu. Inilah yang dikatakan morula. Dan kemudian morula itu migrasi atau pindah ke dalam tadi yang dikatakan menggantung tadi. Dari situ midasi itu tertanam oleh Alakoh. uterus. Nah, disitulah kemudian tumbuh. Dan ketika tumbuh, terbentuk masing-masing mulai dari kepala, hidung, untuk diketahui bahwa antara otak sama kuping itu ternyata bukan kuping. Ya, ya. Itu bermakna. Jadi kalau kita itu lebih baik mendengar dulu daripada memikir. Ya. Nah kemudian sampai ke dalam tulang-tulang dan seterusnya sehingga dilahirkan. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan itu sangat realistis dan sangat ilmiah. Tidak ada yang berani bantah. Makanya kan la raiba fi. Tidak diragukan. Dari kita laroi tadi tidak. Ya. Tidak ada keraguan. Nah ini juga ini apa namanya? Suatu statement umumnya kalau ciptaan manusia. Jadi itu kan mohon maaf, terima kasih kepada Al-Quran enggak. Alif Lam Mim zalikal kita laroi tadi. Statement itu tidak ada keraguan. Jadi dia tidak usah terima kasih kepada si itu, jangan. Jadi ikuti saja. ya. Pak, yang ternyata menurut kedokteran itu diciptakan bukan otak dulu, tapi telinga dulu. Ada ayat lain yang menerangkan ini. Wa huwa akhrajakum min butin ummatikum la ta'lamun syai'a wa ja'alakum sam'a. Sam'a dulu, Pak. Wal basara. Telinga perlu. Ya, wal fu'ada. Bahwa manusia, Allah menurunkan manusia tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan telinga dulu. Ternyata bayi pertama-tama mendengar. Belum bisa melihat. Baru berapa hari baru melihat. Setelah itu berpikir. Iya, afidah berpikir itu malah lebih dulu telinga apa mata. Setelah, karena memang untuk berpikir harus bisa melihat dan bisa mendengar. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Sama dulu ya, sama. Solo ya. Ternyata itu ilmiah. Iya. Cocok sesuai dengan sains. Iya. Itu ada cerita tentang midasi atau tentang tadi persemaian. Gus Dur kuwi wuto, tapi dia dari presiden. Itu jangan kemudian lihat Gus Dur sekarang atau selama ini. Nyiwahidkan atau itu sebagai istilahnya Ijtihad. Wahid Hasim. Siapa? Nyawalidah, Nyawalidah lah. Wahidah. Wahidah. Istrinya Wahid Hasim ya, bapak ibunya Had- itu setelahnya Quran. Jadi berbeda
antara rahim ibunya Gus Dur sama rahim bapaknya Nur. Nggih. Makanya ketika kemudian di dalam kandungan itu sudah ada bibit-bibit, perdengarkanlah Al-Quran. Barangkali tidak lihat mata, tapi mendengar, rohnya mendengar. Ada 3 peristiwa atau 4 peristiwa. Jadi ketika usia 4 bulan, 4 bulan itu kemudian ditiupkan roh. Al-haqqu min rabbikum qalu bala saya. Apakah ente mengakui adanya Allah? Ya, saya mengakui. Begitu. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum qalu bala saya. Saya bersaksi. Saya bersaksi adanya Allah. Begitu dia bersaksi mengakui adanya Allah, roh ditiupkan gitu. Disitulah kemudian mulai di sini para pendapat, para ahli itu berbeda pendapat. Kalau menggugurkan pada saat 4 bulan sudah ada roh, itu sama dengan menggugurkan kami dalam kehidupan. Tapi kalau sebelum 4 bulan ini belum ada roh, sehingga boleh menggugurkan. Ini wallahu a'lam. Tapi bagi saya tidak boleh menggugurkan sejak dalam kandungan. Apa yang dititipkan Allah kepada kita ada 4 mas. 4. Satu adalah umur. 2 adalah jodoh. Termasuk Pak Edi itu jodohnya 1. Apa nanti jodohnya 2 itu sudah ada upaya Pak Edi. Halamannya jelas ya, Pak? Ini dari sononya jelas kan? Baru ketemu. Jadi tahulah. Tapi sono Pak Mung ketemu tok. 1 masalah umur, 2 jodoh, 3 rezeki, 4 nasib. Nasib. Oleh karena itu, sering kita ini sebelum 4 bulan, bagi yang muda-muda atau yang mau punya cucu, pada saat sebelum 4 bulan mintalah kepada Allah supaya keempat itu diberikan kebaikan semua, umur panjang yang manfaat, yang baik, dan yang 4 tadi adalah nasib. Jadi nasib kita itu mau jadi kucing, mau jadi makan. Kucing itu diberi makan yang enak-enak, tidak mungkin jadi makan. Walaupun kucingnya gemuk. Itulah nasib. Jadi kita menggarisbawahi daripada orang ini yang sesuai dengan sains atau ilmiah. Maka kita tidak akan ragu lagi, makin percaya, makin yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang hak. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sebagai petunjuk. Maka jangan Nah itu tadi Pak. sebagai tambahan Pak. Apa tadi? Perbedaan pendapat tentang aborsi. Karena ada yang boleh mereka sebut dengan waktu apa itu. Gitu. Ternyata ada perbedaan pendapat lagi bukan tentang aborsi, tentang nikah. Bolehkah perempuan yang hamil dinikah? Nah, itu ada 4 pendapat itu. Ada berbagai pendapat. Ada yang kalau sudah hamil tidak boleh. Ada yang kalau tadi belum ditiup perutnya. Itu namanya pendapat ya. Nah, namanya pendapat kan bisa diikuti bisa tidak, kita bisa setuju bisa tidak. Ya, tadi dari sisi masalah dan lain-lainnya. Ini tadi ada alhamdulillah itu ada 2 pengertian. Jadi kita memuji Ya, dan bersyukur. dan kita juga bersyukur. Memuji sama bersyukur itu ini kelihatannya berbeda. Beda ya. Apakah kalau orang yang sudah memuji dan kemudian ada konsekuensinya dari memuji? Ya konsekuensi itu kan tadi Pak kita harus menjadi orang yang bersyukur. Konsekuensinya harus melaksanakan. Ya. Jadi pujian tidak, makanya saya kan kali. Jadi ketika mengucap alhamdulillah itu baru sebagian dari syukur. Belum sampai tuntas dalam melaksanakan syukur pada Allah. Karena syukurnya harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan, ketaatan pada Allah. Jadi memang ada konteksnya. Setelah kita memuji. Jadi dikatakan apakah bagaimana kita memuji pada Allah itu artinya kan memang segala. Tapi kalau kita kemudian dipuji sama orang lain, itu bagaimana kita? Tadi hadis halal hadis, kita kembalikan pada Allah.
Ketika misalnya jenengan, wah pintar, alhamdulillah ini kan semua juga anugerah Allah. Kembalikan pada Allah semuanya. Malu pada malu. Ya. Monggo silakan. Ini masih ada sekitar berapa menit? Pak Alimuddin. Monggo. Ini tadi itu baru hamdalah aja ya. Nggih, alhamdulillah alamin. Belum seluruh. Ar-Rahmanir-Rahim saudara. Kemarin waktu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan sama. Nanti kita kedepannya insya Allah depan kan tinggal Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim nggak perlu diulang Pak. Saya tanya, yang benar menyebutkan almarhum itu di depan nama orangnya, saya sudah almarhum atau di belakangnya almarhum Bapak Hamido atau Bapak Hamido almarhum. Oh, jangan Pak itu Pak. Aku sama Sido Pak. Yeah. Ya itu kan masalah dialektika bahasa kan bisa ya bisa tergantung Pak. Tergantung tempat, tergantung situasi, tergantung yang jelas kedua-duanya memiliki makna yang sama. Baik taruh di depannya almarhum si A dengan si A almarhum itu kedua-duanya sama saja. Apakah sebaiknya kalau menyebutkan tidak ada nama sebutan bapak atau saudara? Jadi almarhum Kasmudo. Kalau almarhum Bapak Kasmudo berarti yang disebutkan bapaknya Kasmudo. Nah itu kan sekali lagi itu dialektika bahasa. Saya kira tidak ada orang yang berpaham seperti itu Pak. Ketika saya mengatakan Pak Kasmudo, Pak Rawi boleh. ketika saya berkata mau kemana, mau ke rumah apa ini milik Bapak Aniti, kan mesti orang ibu punya Pak Aniti, bukan bapaknya Pak Aniti. Itu kan ya dialektika bahasa kita. Iya. Kemudian Mbak, Jadi menurut saya Bu, hal seperti itu tidak ada kaitannya dengan agama Pak. Bagi itu apa masalah budaya. Dialektika bahasa kan budaya Pak, di setempat. kamus bahasa Indonesia. Ya, kamus bahasa itu kan. Kemudian Pak, tanah adalah sumber daripada kehidupan Pak ya. Tanah bisa untuk bukan dengan tanaman bisa kita makan. Tapi dari dulu sering orang tua kita dan kita pun kadang-kadang ada Di kotor apa? Kotor sama masih kotor. benar ya Pak? Ya, tergantung jenis tanahnya Pak. Yang jelas Rasulullah mengatakan, memberikan pedoman pada kita, kalau kita makan jatuh, ambillah. Kalau memang dia ada kotornya, dibersihkan, makan. Itu. So, menurut iklan itu belum 5 menit. Rasulullah begitu Pak. Apa dia kan kadang-kadang tiba wis wegah. Padahal Rasulullah ambil. Kalau memang lihat ada kotorannya, bersihkan. Kalau nggak ada, sudah langsung makan aja. Bagian anaknya dulu dipuli pangan. Lah iya, makanya. Kalau Pasir paling. Tapi saya tidak. kalau kotor dikaitkan dengan kuman Pak. Semua yang ada di hadapan kita itu tidak ada yang kuman. Ya, semuanya ada. Iya. Jadi misalnya kita di sini, ini lembek ini, apakah ini bersih dari kuman? Tidak. Jadi definisi kotor sama Kuman kuman itu berbeda. boleh dikatakan semua yang ada di luar tubuh kita itu kuman. Kuman semua, tidak ada yang kecuali mengalami yang namanya sterilisasi, dipanaskan lebih dari 100 derajat. Itu baru kita katakanlah steril. Makanya istilah bersih dalam fikih itu kan beda dengan najis dalam najis itu belum tentu steril. Belum tentu bersih. Ya belum tentu bersih. Jadi kalau kena jilatan anjing itu jelas najis ya, najis besar atau harus dicuci dengan tanah 7 kali. Oke, tapi kalau najis kotoran manusia itu cuma kali. Nah itu artinya najis itu berhubungan dengan kotor ya. Ya. Tapi juga ada najis yang berhubungan tidak dengan kotor. Misalnya najis karena ini
darah. Ya, darah itu belum tentu dia itu mengandung penyakit, tapi juga nah. Jadi istilah kotor sama bersih itu bagi kita itu relatif dalam arti perasaan. Kalau kemudian jatuh makanan itu tadi perlu 5 menit, saya jatuh langsung tak ambil, tak makan. Iya. Itu nggak masalah. Karena kalau kita mau steril-sterilan, kita nggak bisa makan. Iya. Nggak mungkin mau diambil, kita juga ini kotor kok. Isarannya kenapa tadi? Ada antibodi, Pak. Isarannya tadi Pak, kenapa justru najis dibersihkan dengan tanah? Tanah kan kotor katanya. Ya. Di situ kan ada, berarti ada unsur di situ justru ada unsur tanah yang bisa membersihkan. Ini parasitologi baik saya. Lagi artinya kan Saya pernah membahas ini tapi saya rekomendasi kita lupa Pak. ya artinya apa? Kita tidak terus jalan tapi ini isyarat Pak. Isyarat bahwa dari tanah itu ada yang bisa membersihkan najis itu. Yang kalau tidak di situ mungkin zaman Rasulullah kan belum ada sabun misalnya Pak nggih. Itu justru bisa membersihkan membersihkan kuman-kuman yang ada pada najisnya anjing. Penemu bakteri itu mati kelaparan. Penemu bakteri itu Matinya kelaparan. Karena takut makan. Dipanaske atau bagiannya dipanaskan atau jajan begitu mau dimakan panasan dinengke meneh sampai adem-adem ada bakterinya lagi terus jadi mati kelaparan. Ini benar Pak. Oh benar ya? Ya, benar. Padahal lu ada antibodi ya. Ya, asam. Dan itu juga antara lain kenapa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita ceritakan lita barok kita minta barokah pada Allah. Baknya itu. Ngomong-ngomong